Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak Dr. Hewan Dwi, Bu Dr. Hewan Sri Murtini. Terima kasih tadi sudah memaparkannya dari pembicara sebelumnya. Setuju juga dengan pemaparan dari Pak Dr. Dwi dan Bu Dr. Sri bahwa memang ende ini sebetulnya sudah endemis di Indonesia ya. Sudah banyak peternak-peternak yang memang kenal dan mungkin yang tidak kita harapkan ya, mungkin sudah pernah juga mengalami di peternakannya. Nah, juga tadi ada data bahwa di Kolombia sudah bebas ND. Tentu ini menjadi mimpi kita bersama di Indonesia bisa bebas ND juga seperti Kolombia tadi. Ya, izin saya memaparkan materi untuk presenter ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Fahri Hussein. Saat ini menjabat sebagai Staff Technical Education and Consultation PT Medion. Seperti judul yang diangkat oleh Mimbar Trobos, judulnya saya samakan ini, waspada ND menyerang ketika musim penghujan gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk pemaparan materi saya, ini saya akan bagi menjadi 3 outline, pendahuluan, kemudian tentang ND, dan bagaimana kita melakukan pencegahan dan pengobatan terhadap ND. Sebelumnya Bapak Ibu, ini problematika ND di lapangan. Ya, tadi sudah banyak disampaikan juga oleh Pak Dr. Dwi dan Bu Dr. Sri bahwa ND ini mortalitasnya cukup tinggi, ya, bahkan bisa mencapai 100% untuk yang velogenik. Nah, morbiditasnya juga tinggi, di angka 80-100%, dan juga disertai dengan penurunan produksi di angka 9-60%, dan juga penurunan kualitas telurnya. Nah, tentu kejadian ND ini juga akan meningkatkan angka kaling di peternakannya. Dan apabila terjadi suatu penyakit, maka yang tidak sangat kita harapkan ya, terjadi peningkatan biaya produksi. Bapak Ibu, kita tampilkan di sini adalah data kasus ND di lapangan, di mana kita kelompokkan, ini kita ranking penyakit untuk yang diakibatkan karena virus di ayam pedaging Bapak Ibu untuk periode 2019 sampai 2022. Nah, kita lihat ranking 1 Gumboro, ranking 2 ini IBH atau inclusion body hepatitis, dan ND ini menempati ranking 3 di ayam pedaging secara nasional. Diikuti AI, RSS, dan IB. Bagaimana di ayam petelur? Nah, kalau di ayam petelur ini kita bagi sebelum produksi dan setelah produksi. Nah, di masa sebelum produksi, ranking 1-nya Gumboro, ND menempati ranking 2. Nah, diikuti ELT, AI, dan TOX atau cacar. Sedangkan setelah masuk di masa produksi, ND masih ranking 2, cuman ranking 1-nya ganti. Bukan Gumboro, tapi dia AI, avian influenza. Diikuti penyakit IB, cacar, dan ILT. Nah, seperti judul kita, musim penghujan, Bapak Ibu, ini kita tampilkan juga data kasus yang kita pantau dari tahun ke tahun. Dari tahun 2020, 2021, sampai 2022. Nah, ini data kasus ND yang terkonfirmasi PCR masuk di laboratorium kami di PT Medion. Nah, sampai bulan November ini mungkin sebentar ya, kita perlu waspada ya Bapak Ibu ya, karena memang saat ini sudah mulai masuk musim penghujan seperti tadi juga Dr. Dwi dan Dr. Sri sampaikan bahwa musim ini sangat berpengaruh terhadap kejadian ND. Kita lihat di 2 tahun sebelumnya 2020, 2021 ya, ini kasus ND di awal tahun atau di musim penghujan ini cukup tinggi Bapak Ibu. Grafiknya berada di peaknya atau di puncaknya. Nah, ini kita patut waspada. Ini mungkin data kita masih di November. Desember belum masuk, Januari yang akan datang ini juga belum masuk. Nah, kalau kita melihat pola ini, nah kita menjadi waspada bersama. Ini mungkin sangat kita tidak harapkan ya Bapak Ibu ya, polanya bisa jadi mengikuti tahun-tahun sebelumnya. Tapi tentu dengan pencegahan dan nanti manajemen yang baik, kita bisa menyetop supaya tidak terjadi pola yang demikian. Nah, seperti tadi juga disampaikan oleh Dr. Dwi, penyakit ND ini banyak menyerang di sektor 3 dan sektor 4 gitu. Nah, dan juga tadi disampaikan juga bahwa penyakit ND ini sering muncul tidak sendirian, atau tadi istilahnya simplex dan kompleks begitu. Nah, data kami Bapak Ibu, ini kasus ND murni yang terkonfirmasi PCR, ini ada 48,39% dari total sampel. Nah, sedangkan sisanya ini ada 38,71% yang bersama positif
AI H5N1. 9,68% ini positif bersama AI LPAI H9N2 dan 3,23% ini positif ND, positif AI H5N1 dan positif AI H9N2. Jadi memang betul tadi disampaikan oleh Pak Dr. Hewan Dwi bahwa ND biasanya muncul ini tidak sendirian, disertai oleh penyakit lainnya juga. Nah, kemudian Bapak Ibu ini jumlah kasus dari diagnosa tim kami di lapangan dari tahun ke tahun, dari kita pantau dari 2018 hingga 2022, ini terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan di tahun 2021. Dan juga di tahun 2022 ini data terbaru sampai bulan November ini masih di angka 1.181 kasus ND di diagnosa lapangan. Nah, hal ini membuktikan bahwa penyakit ND memang masih sering muncul. Bahkan tadi kita lihat ranking 2 di ayam petelur dan ranking 3 di ayam pedaging. Nah, sebenarnya apa sih yang mendorong ND ini kemudian banyak muncul di lapangan? Nah, faktor predisposisi ND ini yang pertama adalah kondisi lingkungan. Nah, seperti pembicara-pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa kondisi lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap kejadian kasus ND. Ya. Kita tahu Bapak Ibu saat ini Indonesia sedang masuk di musim penghujan. Ya. Ini data dari BMKG kita ambil. Memang betul Indonesia saat ini masih sudah masuk di musim penghujan. Nah, musim penghujan ini membawa dampak eksternal dan internal. Dari eksternal di peternakan ini kelembaban udara menjadi lebih tinggi. Kemudian tentu kalau misalkan ada permasalahan manajemen, ini liter mudah basah dan memicu munculnya berbagai penyakit dan juga ketahanan mikroorganisme di lingkungan menjadi lebih tinggi. Khususnya tadi seperti disampaikan oleh Bu Sri, ND lebih tahan di kondisi-kondisi yang demikian, ya, kondisi yang lembab dan basah. Nah, kemudian secara internal, Bapak Ibu, dengan kondisi lingkungan yang tidak stabil seperti ini, ayam akan mudah stres. Nah, ayam yang stres ini akan mudah sakit. Nah, musim hujan, ayam mudah stres. Nah, ayam yang stres ini dari fisiologisnya dia mengeluarkan hormon stres. Salah satunya adalah hormon adenokortikotropik hormon. Nah, ini menjadi meningkat dan akibatnya adalah ayam mengalami gangguan fisiologis. Salah satunya respon kekebalan menjadi kurang optimal terhadap patogen yang menginfeksi ke dalam tubuh ayam, sehingga ayam akan mudah sakit. Nah, di musim hujan ini juga kita perlu memperhatikan manajemen dengan baik. Bagaimana kebutuhan panasnya? Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu sedang dalam fase brooding, nah ini kita perhatikan kebutuhan panasnya di fase brooding. Apakah tercukupi atau tidak? Nah, apabila kebutuhan panas fase brooding ini tidak terpenuhi, Bapak Ibu, nih dampaknya akan sangat fatal ya Bapak Ibu ya. Yang pertama terjadi gangguan metabolisme. Contohnya apa? Contohnya adalah penyerapan kuning telur di ayam muda yang kurang optimal. Nah, seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, kuning telur ini dia memiliki fungsi yang vital. Yang pertama dia sebagai cadangan makanan di awal hidupnya, kemudian yang kedua kuning telur ini dia membawa maternal antibody, yang mana salah satu isinya adalah antibody terhadap ND di awal pemeliharaan, di awal fase hidupnya. Nah, kalau penyerapan kuning telurnya ini turun, tentu maternal antibody yang terserap di tubuh ayam ini juga akan menurun dan ayam rentan sekali terkena penyakit-penyakit seperti ND. Nah, kemudian bagaimana kita melihat kebutuhan panas di fase brooding ini sudah terpenuhi atau belum? Kita lihat dari tingkah laku ayam. Apakah ayam ini nanti menyebar secara merata atau dia mengumpul gitu ya, berkumpul di bawah broodingan misal, di bawah indukan. Nah, itu merupakan salah satu warning kita, misalkan kondisi dari manajemen brooding yang tidak sesuai. Nah, kemudian ayam juga mengalami penurunan nafsu makan sehingga pertumbuhan dan perkembangannya terhambat. Nah, pertumbuhan dan perkembangan di sini juga termasuk di dalamnya adalah pertumbuhan dan perkembangan dari organ-organ limfoid. Yang kita ketahui, organ limfoid adalah organ-organ yang dia fungsinya untuk memproduksi antibodi. Kalau pertumbuhan dan perkembangannya terhambat, otomatis nanti pembentukan antibodi dampaknya adalah dia tidak bisa optimal dan ayam akan mudah terinfeksi dan jatuh sakit. Sekilas untuk pendahuluan Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke outline yang kedua yaitu tentang ND. Sebenarnya sudah banyak dibahas juga oleh Pak Dr. Hewan Dwi dan Bu Dr. Hewan Sri Murtini. Jadi mungkin kita akan cepat saja di sini secara singkat saja.
ND disebabkan oleh virus single strand RNA famili Paramyxoviridae. Nah, virus ini dia adalah termasuk virus yang beramplop, ya, beramplop. Nah, jadi dia diselubungi oleh lapisan luar yang terdiri dari susunan lipid. Nah, karena dia tersusun dari susunan lipid ini, jadi dia sebetulnya mudah untuk dilakukan desinfeksi dengan dia sensitif terhadap semua jenis desinfektan yang dia bisa mengurai lipid. Nah, kemudian transmisinya atau penularannya kebanyakan dia horizontal, ya, dan masa inkubasinya 2-15 hari atau rata-rata di lapangan ini terjadi 5-6 hari. Dan virus ND ini dia rentan terhadap panas, pelarut organik, kemudian deterjen, UV, dan pH yang rendah tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Untuk klasifikasi virus ND, berdasarkan serotipenya, ini kita uji berdasarkan HI-nya. Nah, ND ini termasuk dalam serotipe 1, yaitu avian paramyxovirus 1 atau APMV1. Nah, kemudian berdasarkan keganasannya, dibagi menjadi velogenik, mesogenik, plantegenik, apatogenik, enterotopik. Ya. Dan juga berdasarkan genotipenya, Bapak Ibu, ini berdasarkan susunan asam aminonya, ND ini ada genotipe 1 sampai 18 untuk yang kelas 2. Contohnya, ini ada genotipe 2, contoh strainnya adalah strain Lasota, mungkin Bapak Ibu kenal, strain yang biasa digunakan dalam vaksin aktif. Kemudian ada juga strain genotipe 7, yaitu yang beredar di Indonesia saat ini, yaitu genotipe 7H dan genotipe 7A atau I. Sedikit saya ulas sejarah dari virus ND di dunia, di mana tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, tahun 1926 ini terjadi outbreak di kasus di Pulau Jawa. Nah, kemudian dilaporkan pertama ini di daerah Newcastle di Inggris. Makanya namanya Newcastle disease. Mungkin kalau di 1926 ini sudah dilaporkan terlebih dahulu, nanti namanya bukan Newcastle disease ya Bapak Ibu ya. Tapi karena dilaporkannya di 1927, ini di Newcastle, maka penamaannya selanjutnya adalah Newcastle disease. Terus berlanjut sampai sekarang yang bersirkulasi dominan di Asia, Eropa, dan Afrika adalah dari genotipe 7. Di mana di Indonesia juga, ini seperti tadi juga disampaikan oleh pembicara sebelumnya, yang dominan bersirkulasi di Indonesia adalah genotipe 7, yaitu 7I atau 7A dan 7H. Terlihat di peta sebaran berikut Bapak Ibu, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Nusa Tenggara, ini memang sudah kita temukan persebarannya adalah genotipe 7, yaitu 7H dan 7I. Kemudian bagaimana kita mendiagnosa ND? Nah, kita bisa melihat dari gejala klinis yang tampak. Nah, ini berdasarkan kasus yang kami temukan di lapangan. Yang pertama, ini ayam akan susah bernafas ya. Tadi seperti pembicara sebelumnya juga sampaikan bahwa ND bisa menyerang di organ pernafasan. Ayam susah bernafas, ngorok, kemudian keluar lendir dari hidung. Nah, jika terkena di organ sarafnya, ini akan muncul tortikolis atau lehernya terpeluntir. Nih, di ayam layer, baik di ayam layer maupun di ayam broiler. Nah, kemudian dari sistem pencernaannya, kita bisa amati dari feses yang dikeluarkan. Nah, dari feses yang dikeluarkan, dia biasanya diare, kemudian berwarna hijau lumut dan bercampur putih ya, hijau lumut bercampur putih dan tidak berlendir. Nah, di ayam petelur di fase produksi ini penyakit ND bisa menyebabkan penurunan produksi telur dan penurunan kualitas telur. Nah, penurunan kualitas telurnya yang bisa kita amati adalah warna kerabangnya menjadi pucat, kemudian telurnya berukuran kecil. Kita lihat di gambar berikut Bapak Ibu, ini telur yang saya tunjuk pointer ini dia lebih besar ukurannya dibandingkan dengan telur-telur yang lain. Nah, ini telur yang lain ini ukurannya mengecil. Dan kita lihat di gambar kanan atas ini juga telurnya mengecil atau istilahnya pigeon egg gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kita ambil dari salah satu buku Disease of Poultry, ini juga ditemukan juga bentuk telur yang cukup unik, istilahnya mango shape atau bentuk telurnya seperti buah mangga seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian ketika kita melakukan bedah bangkai, kita melakukan nekropsi dan kita lihat perubahan patologi anatomisnya yang sering muncul akibat dari penyakit ND di sistem pernafasan adalah salah satu contohnya adalah peradangan pada laring dan trakea atau laringitis dan trakeitis. Tampak kemerahan pada laring dan trakea. Kemudian di sistem pencernaannya ini juga sering muncul akibat penyakit ND
peradangan pada proventriculus. Khususnya ini khas sekali dari penyakit ND adalah peradangan berada di puncak-puncak dari kelenjarnya, puncak-puncak jonjot-jonjot dari kelenjarnya. Nah, kemudian menyerang juga di organ limfoid yang ada di saluran pencernaan. Ini seperti tertampil di gambar yang tengah, ini ada pembesaran, pembengkakan dan peradangan pada Bayer Pecis dan juga peradangan pada seka tonsilnya. ND juga menyerang sistem reproduksi, Bapak Ibu. Nah, beberapa kasus kita amati, ayam-ayam yang terkena ND dia mengalami hemoragi atau perdarahan di folikel ovariumnya. Bahkan beberapa kasus juga sampai dia pecah dan membubur sehingga mengotori rongga peritoneum. Nah, Bapak Ibu, dengan kasus demikian tentu mengakibatkan penurunan produksi yang cukup banyak ya Bapak Ibu, karena pabriknya juga kena, kemudian juga di sini dia sampai pecah seperti ini. Nah, demikian sekilas tentang ND Bapak Ibu. Ini kita masuk ke outline yang terakhir terkait dengan pencegahan dan pengobatannya. Sepakat dengan pembicara-pembicara sebelumnya bahwa pencegahan terbaik untuk ND adalah mengkombinasikan antara biosecurity dan vaksinasi. Nah, serta kita berikan suportif untuk perlindungan yang optimal. Juga jangan kalah, jangan kemudian kendor, kita minimalkan faktor-faktor predisposisi. Nah, ini juga penting ya. Dari faktor-faktor tersebut ini saling terkait supaya pencegahan terhadap ND kita menjadi optimal. Biosecurity yang bisa kita terapkan di kandang, misalkan Bapak Ibu, ini yang pertama adalah penerapan 3 zona di kandang. Zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Nah, dengan penerapan 3 zona ini, harapannya adalah peternakan kita terhindar dari virus-virus atau dari mikroorganisme yang berasal dari luar peternakan kita. Disertai dengan pengendalian lalu lintas, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke kandang kita, ke farm kita terhindar dari penularan yang ada di luar. Kemudian juga ND, ini juga salah satu penularannya adalah air minum. Media penularannya adalah air minum, sehingga kita perlu melakukan sanitasi di air minumnya. Tadi juga disampaikan oleh pembicara sebelumnya, rutin membersihkan dan melakukan desinfeksi untuk alat-alat produksi ternak, tempat makan, tempat minum, dan lain-lain. Ini juga menjadi salah satu media penularan. Nah, pentingnya monitoring dan evaluasi juga kita perlu sampaikan di sini untuk memantau performa dari ayam yang kita pelihara. Baik itu di ayam broiler maupun di ayam petelur atau ayam layer. Nah, pemantauan atau monitoring dan evaluasi ini harapannya adalah bisa menjadi early warning. Ketika terjadi penurunan performa, baik dari bobot badannya atau dari produksi telurnya, nah ini kita bisa curiga, kita bisa menjadi early warning atau deteksi dini terhadap permasalahan-permasalahan sehingga kita bisa segera evaluasi dan segera memperbaiki apa yang kurang. Nah, kemudian tentu manajemen pemeliharaan harus kita optimalkan, dan ketika kosong kandang kita juga harus optimalkan dengan menggunakan desinfektan yang bagus ya. Kemudian juga ini faktor penyebab penyakit. Nah, seperti lalat, kemudian nyamuk, tikus, ini juga kita harus berantas pada waktu melakukan kosong kandang. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu menjaga kebersihan diri dari personal kandang. Ya, dengan cuci tangan pakai sabun, kemudian juga menyiapkan bak dipping yang berisi desinfektan di depan kandang seperti itu. Ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan biosecurity yang ada di kandang, khususnya untuk sektor 3 dan sektor 4. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah melakukan praktek manajemen yang bagus di musim hujan ini. Tentu musim hujan, kadang juga Indonesia saat ini juga sudah terpengaruh global warming, jadi walaupun musim hujan, kadang juga nggak hujan-hujan, musim panas malah hujan. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap performa ayam. Untuk itu, yang pertama bisa kita lakukan adalah menggunakan kandang close house tentunya. Dengan menggunakan kandang close house ini, pengaruh cuaca, pengaruh iklim di luar itu kita bisa minimalisir karena kita sudah punya mikro iklim gitu ya, micro weather di dalam kandang close house, sehingga situasi di dalam kandang ini kita bisa kontrol, tidak terpengaruh dari
cuaca ataupun iklim yang ada di luar kandang. Nah, apabila belum bisa menggunakan kandang closed house, nah tentu kita bisa mengupayakan, kita bisa mengoptimalkan apa yang kita punya. Nah, salah satunya ini diantaranya adalah kita cek dulu kondisi kandang sebelum masuk musim penghujan. Misalkan ada atap yang bocor, kemudian ada dinding yang tampuh gitu ya, terkena air hujan. Nah, ini kita segera perbaiki. Nah, kita segera perbaiki sehingga nanti kalau datang hujan tidak terjadi kebocoran. Nah, kebocoran ini nanti juga akan banyak berpengaruh di dalam kandang. Nah, kemudian ketika di dalam fase brooding atau di umur-umur muda, ini kita ciptakan kondisi brooding yang optimal sehingga ayamnya nyaman, ayamnya juga senang, optimal dalam performanya. Nah, di musim hujan Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah kita menjaga kualitas air minum yang kita berikan di ayamnya. Karena kita ketahui kalau musim hujan ini biasanya nggak cuma ND tapi kasus bakterial juga meningkat. Contohnya yang banyak adalah penyakit kolibasilosis yang mana dia akan mencemari air minum dan kemudian air minum tersebut diminum oleh ayam. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah manajemen liter yang baik. Seperti tadi misalnya ada kebocoran atap, nanti pada saat hujan atapnya bocor, kemudian liternya jadi mudah basah. Nah, ketika terjadi liter yang basah ini, kalau basahnya masih dikit, kita bisa ambil, kita keluarkan. Kalau basahnya sudah banyak atau sudah meluas dan sudah sampai menggumpal, ini kita bisa tumpuk dengan liter baru yang sudah didesinfeksi. Kemudian biasanya di musim hujan ini serangga-serangga vektor ini berkembang biak sangat banyak. Lalat, nyamuk, dan lain-lain ini juga perlu kita waspadai. Nah, kemudian yang terakhir ini kita bisa optimalkan kondisi tubuh ayam dengan pemberian imunostimulan atau multivitamin dan elektrolit untuk kita persiapan nih ayam kita kondisinya optimal sehingga kalau ada challenge apapun ini bisa lebih tahan. Nah, kemudian Bapak Ibu, pemenuhan nutrisi juga harus diperhatikan. Nah, dengan pemberian pakan yang padat nutrisi. Nah, kemudian selain itu kita juga harus perhatikan penyimpanan pakannya. Karena apa? Karena di musim hujan ini biasanya menjadi lingkungan yang optimal untuk tumbuhnya jamur. Nah, lingkungan yang optimal untuk tumbuhnya jamur. Jamur dia memproduksi mikotoksin. Di mana mikotoksin itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh ayam, dia akan terakumulasi dan bisa menyebabkan penyakit yang kita kenal dengan mikotoksikosis. Nah, mikotoksikosis ini dia sifatnya imunosupresif, menekan sistem imun. Sehingga kalau ayam terkena mikotoksikosis, bentukan titer antibodi terhadap penyakit-penyakit lain seperti ND, AI, dan lain-lain itu juga akan terganggu. Nah, kualitas jagung untuk bahan baku juga kita perhatikan. Biasanya untuk pengeringannya karena tidak optimal, kita dapatnya untuk yang kadar airnya cukup tinggi. Nah, yang kadar airnya cukup tinggi ini juga dia lebih rentan terjadi tumbuhnya jamur. Nah, kemudian jamur akan memproduksi toksin yang kita sebut mikotoksin. Nah, tenang Bapak Ibu, kalau misalkan memang demikian terjadi demikian, kita bisa menambahkan alternatif, ditambahkan free talk di pakan. Nah, free talk ini dia termasuk toksin binder yang akan mengikat akumulasi mikotoksin yang ada di dalam tubuh ayam. Nah, kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Dr. Hewan Dwi bahwa penyakit ND ini bisa muncul simpleks atau kompleks. Artinya bisa muncul sendiri atau muncul bareng-bareng atau keroyokan dengan penyakit lain. Nah, praktek manajemen yang baik ini kita juga bisa melakukan dengan cara mewaspadai masuknya penyakit lain tadi. Terutama penyakit-penyakit yang sifatnya imunosupresi yang mampu menekan sistem kebal. Nah, dengan cara apa? Tentu dengan cara kita mengoptimalkan manajemen pemeliharaan. Tertampil di layar Bapak Ibu ini merupakan grafik kasus ND dan komplikasinya di ayam broiler. Memang untuk kasus ND murni ini cukup tinggi, sejumlah 42,74% kasus, tetapi sisanya ini adalah kasus komplikasi dengan penyakit lain. Di ayam broiler, ini yang tertinggi kedua, di angka 11,97%, ini adalah ikutan juga dengan gumboro. Artinya ada gumboro dan juga ada ND. Nah, ini juga bisa, mungkin Bapak Ibu nanti bisa share juga ya di kolom chat, kalau misalkan di lapangan ini memang sering ketemu dengan penyakit lain. Nah, contohnya seperti ini, misalkan di ayam broiler, kemudian gumboronya sudah masuk duluan. Nah, gumboro ini kan dia merusak bursa fabricius. Nah, bursa fabricius sebagai tempat untuk produksi antibodi.
Nah, ketika bursa fabriciusnya dia rusak, penyakit lain akan mudah masuk. Salah satunya adalah penyakit ND dan juga penyakit-penyakit lain ya Bapak Ibu. Ini ada dengan CRD, CRD kompleks, kolibasilosis, IBH, korisa, dan juga sampai dengan penyakit AI. Nah, bagaimana di ayam petelur? Sama Bapak Ibu, ayam petelur juga polanya sama. Ada yang kejadiannya murni ND, ada juga yang bersama dengan penyakit lain. Nah, data kasus yang masuk di kami ini sebanyak 43,98%. Ini merupakan kasus ND murni. Sisanya dia komplikasi dengan penyakit lain. Contohnya adalah CRD kompleks, kemudian AI, kemudian korisa, dan lain-lain. Nah, CRD kompleks, kita ketahui tadi seperti saya sampaikan di depan, penyakit-penyakit imunosupresif. Nah, CRD ini juga salah satu penyakit yang dia sifatnya imunosupresif. Dia bisa meluruhkan dari silia atau rambut getar yang ada di trakeanya, ada di laring dan di trakeanya, sehingga agen-agen penyakit lain ini mudah masuk melalui saluran pernafasan atas, sehingga muncul bersamaan dengan CRD kompleks. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah kita melakukan vaksinasi. Nah, penerapan biosecurity, kemudian manajemen tadi, ini merupakan perlindungan dari luar tubuh ayam. Kita bisa menekan bibit penyakit yang ada di lingkungan, kemudian bisa menciptakan suasana yang nyaman, tapi kita harus juga dukung dari dalam tubuh ayam. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu melakukan vaksinasi. Nah, vaksin apa yang bisa kita gunakan? Contohnya dari produk kami, ini kita tawarkan ada Medivac NDT Emulsion. NDT emulsion, T ini artinya 3 ya, trivalen. Nah, ini kandungannya ada mengandung endestrain MD54, MD65. Ini isolat lokal dari genotipe 7. Seperti kita tadi sampaikan, di Indonesia saat ini banyak beredar adalah genotipe 7. Nah, ini berarti memang sudah sangat sesuai untuk digunakan di Indonesia. Kemudian juga disertai dengan strain Lasota dari genotipe 2, sehingga perlindungannya lebih luas dari genotipe 2 dan genotipe 7. Nah, indikasinya untuk mencegah penyakit ND baik di ayam broiler, layer, breeder maupun di ayam kampung. Aplikasinya dengan injeksi subkutan intramuskuler sebanyak 0,2 mili pada ayam kecil dan 0,5 mili pada ayam besar. Kita sudah melakukan trial terhadap produk tersebut dari Medivac NDT tersebut. Nah, ini kita trial pada ayam SPF atau ayam spesifik patogen free yang dia tidak memiliki tidak tertular apapun dan tidak memiliki antibodi terhadap penyakit apapun. Nah, kemudian kita vaksin pada umur 21 sampai 28 hari dan kemudian kita juga tempatkan kelompok kontrol yang tidak divaksin. Kemudian ayam tersebut kita tantang dengan virus ND genotipe 7A dan 7H yang saat ini beredar di Indonesia dan dilakukan observasi terhadap kondisi ayam sampai umur 21 hari setelah tantang. Nah, kita lihat Bapak Ibu grafik protektivitas terhadap tantang ND genotipe 7A dan 7H ini. Untuk Medivac NDT Emulsion ini telah memberikan perlindungan yang tinggi terhadap virus ND genotipe 7 dengan standar PD50 di angka 50. Nah, bagaimana dengan titer antibodinya? Ini kita juga lakukan pengamatan sampai 5 minggu post vaksinasi. Nah, produk kami Medivac NDT Emulsion ini sudah mampu menginduksi titer antibodi yang protektif sejak umur 2 minggu post vaksinasi, baik untuk strain Lasota maupun untuk genotipe 7-nya. Nah, untuk memaksimalkan pembentukan titer antibodinya Bapak Ibu, ini kita bisa gunakan suportif. Contoh produknya adalah kita berikan imunostimulan yang mengandung ekstrak herbal Andrographis paniculata. Nah, contohnya adalah Imustim. Nah, Imustim ini kita hanya bisa kita berikan hanya 0,5 sampai 1 mili per 2 liter air minum. Nah, Bapak Ibu, dari trial yang kami lakukan dengan pemberian Imustim ini, pembentukan titer antibodi terhadap ND-nya ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan tanpa Imustim. 3 menit Kemudian, lagi ya, Dok. Gimana, Mbak 3 Bella? menit lagi. 3 menit lagi. Oke, saya selesaikan. Oke, kemudian kita evaluasi keberhasilan vaksinasi dengan 4M. Materi, manusia, metode, dan milieu. Sebenarnya 5M Bapak Ibu. Materi, manusia, metode, milieu, dan
Medion. Nah, tentu saja nanti Medion ikut berperan di sini untuk menjaga ternak Bapak Ibu supaya tetap sehat. Nah, oke. Lalu bagaimana kalau sudah kena gitu ya? Bagaimana kalau sudah kena? Nah, pilihannya tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Dwi dan Dr. Sri, afkir ya. Ini afkir. Terutama untuk broiler yang mendekati umur panen. Harganya bagus, apa salahnya kita afkir saja. Kalau misalkan masih ingin kita pelihara, kita bisa seleksi yang tidak layak atau yang memang sakitnya sudah parah, ini kita afkir saja. Kemudian isolasi ayam yang sakit dan juga perketat biosecurity. Termasuk di dalamnya adalah melakukan desinfeksi kandang dengan desinfektan yang tepat. Desinfeksi air minum untuk mencegah penularan penyakit via air minum, kemudian meminimalkan faktor imunosupresi seperti stres dan juga penyakit-penyakit imunosupresi yang lain, kemudian revaksinasi darurat ND di ayam layer. Nah, kemudian kita bisa berikan obat antibiotik untuk mengatasi penyakit sekunder sesuai dengan penyakit yang muncul. Nah, salah satu contoh produknya adalah tinolin yang memiliki kandungan linkosamida dan spektinomisin. Juga kita tambahkan herbal tadi, imustim, sebelum dan sesudah vaksinasi untuk mempercepat pembentukan sistem imun. Kita berikan suportif juga dengan vitamin yang mengandung elektrolit, misalkan seperti Vitastres, atau vitamin yang dosis tinggi seperti Fortevit. Nah, sampai ke bagian kesimpulan Bapak Ibu, ini kita harus sepakat dulu bahwa di lingkungan yang normal, ini secara normalnya ini Bapak Ibu terjadi interaksi yang harmonis antara bibit penyakit dengan ternaknya. Di mana bibit penyakit ini akan selalu berusaha menginfeksi ternak dan ternak akan selalu berusaha mengeliminasi bibit penyakit. Nah, ketika lingkungannya ini tidak optimal, musim hujan, pancaroba, dan lain sebagainya, panas bahkan ya tadi ya kemarau, yang panas terik, ini juga lingkungan sudah tidak normal. Nah, bibit penyakit ini bisa meningkat, kondisi ternaknya turun, tentu keseimbangan ini akan bergeser, sehingga ayam akan mudah terinfeksi penyakit, termasuk penyakit ND. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.